Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diki Permana, NPM 2022 32005. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas formatif pengantar akuntansi. Tapi sebelumnya saya minta maaf kepada Pak Surya karena saya tidak bisa mengikuti Zoom untuk mempresentasikan tugas formatif ini. Berikut presentasi saya. Soal 83. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan La Rosa memiliki 150 unit produk K17 dengan biaya perolehan per unit 20.000. Selama bulan Januari, perusahaan melakukan pembelian produk K17 sebagai berikut. Maret, tanggal 15, 400 unit sebesar 23.000. Juli, tanggal 20, 250 unit sebesar 24.000. September, tanggal 4, 350 unit sebesar 26.000. Dan Desember, tanggal 2, 100 unit sebesar 29.000. Selama tahun ini, perusahaan telah menjual 1.000 unit produk K17. Perusahaan La Rosa menggunakan metode persediaan periodik. Diminta: A. Menentukan biaya perolehan barang tersedia untuk dijual. B. 1. Persediaan akhir. Dan 2. B. Beban pokok penjualan dengan menggunakan metode MPKP dan metode rata-rata tertimbang. Dan C. Metode biaya perolehan manakah yang menghasilkan 1. Jumlah persediaan paling tinggi untuk dicantumkan dalam neraca. Dan 2. Beban pokok penjualan tertinggi untuk dicantumkan dalam laporan laba rugi. Jawab: A. Tanggal 1 Januari, keterangan persediaan unit 150, biaya perolehan per unit 20.000. Tanggal 15 Maret, keterangan pembelian unit 400, biaya perolehan per unit 23.000. Tanggal 20 Juli, keterangan pembelian unit 250, biaya perolehan per unit 24.000. Tanggal 4 September, keterangan pembelian unit 350, biaya perolehan per unit 26.000. Tanggal 2 Desember, keterangan pembelian unit 100, biaya perolehan per unit 29.000. Karena di soal tidak ada biaya perolehan, cuma ada biaya perolehan per unit, maka kita hitung sendiri total biaya perolehannya. Total biaya perolehan tanggal 1 Januari itu dikali 20.000 dikali 150. Jadi total biaya perolehannya 3 juta. Untuk tanggal 15 Maret 23.000 dikali 400 unit. Jadi total biaya perolehannya 9.200.000. Untuk tanggal 20 Juli 24 dikali unitnya 250, jadi total biaya perolehannya 6 juta. Untuk tanggal 4 September, biaya perolehan per unitnya 26.000 dikali unitnya 350, jadi total biaya perolehan 9.100.000. Tanggal 2 Desember, biaya perolehan per unitnya 29.000, unitnya 100, maka jika dikali hasilnya 2.900.000. Jadi total biaya perolehannya jika dijumlah 3 juta ditambah 9.200 ditambah 6 juta ditambah 9.100 ditambah 2.900, maka hasilnya 30.200.000. Dan unitnya jika ditotal 150 unit ditambah 400 unit ditambah 250 unit ditambah 350 unit ditambah 100 unit, maka total unitnya 1.250. Jadi biaya perolehan barang tersedia untuk dijual adalah sebesar 30.200.000. Jawaban B. Metode MPKP atau metode FIFO, masuk pertama, keluar pertama. Di soal sudah ada keterangannya telah menjual 1.000 unit
Dan di soal juga ada telah menjual 1000 unit produk K17. Persediaan akhir tanggal 2 Desember. Unit 100, biaya perolehan per unit 29.000, total biaya perolehan 2.900.000. Tanggal 4 September, unit 150. Nah, kenapa tanggal 4 September unitnya sisa 150? Padahal kan di soal bulan tanggal 4 September unitnya sebesar 350 dan di sini sudah menjadi unitnya berkurang menjadi 150 unit. Itu dikarenakan pada tahun ini produk K17 yang dimiliki oleh perusahaan La Rosa telah menjual sebesar 1000 unit. Karena sistemnya memakai FIFO, maka dari 1000 unit diambil dari persediaan awal tanggal 1 Januari sebesar 150 unit, pembelian tanggal 15 Maret sebesar 400 unit, dan diambil juga dari tanggal 20 Juli sebesar 250 unit. Jika di total 150 ditambah 400 ditambah 250, maka hasilnya 800. Sementara yang sudah terjual itu sebesar 1000 unit. Maka selisihnya atau kurangnya itu sebesar 200 unit. Nah, dari 200 unit itu diambil dari pembelian tanggal 4 September. Jadi 350 unit diambil 200 unit. Maka unit tanggal 4 September tersisa 150 unit. Dan jika di total ya 150 ditambah 400 ditambah 200 dan yang ini ditambah 200, maka hasilnya 1000 unit. Lanjut ya, tanggal 4 September unit 150, biaya perolehan per unit 26.000, total biaya perolehan 3.900.000, dan total biaya perolehan diambil dari perkalian 29.000 dikali 100, maka hasilnya 2.900.000, dan juga 26.000 dikali 150 unit, maka hasilnya 3.900.000. Jika dijumlahkan total biaya perolehannya 2.900.000 ditambah 3.900.000, maka hasilnya 6.800.000. Jadi persediaan akhir untuk metode MPKP sebesar 6.800.000. Dan untuk beban pokok penjualannya 30.200.000 diambil dari total biaya perolehan sini ya, dikurang 6.800.000 dari persediaan akhir, maka beban pokok penjualannya sebesar 23.400.000. Metode rata-rata tertimbang. Biaya perolehan rata-rata per unit 30.200.000 diambil dari sini ya, 30.200.000 dibagi 1.250 unit, diambil dari sini juga 1.250 unit, maka hasilnya sebesar 24.160. Biaya perolehan persediaan akhir adalah 250 itu unit dari unitnya yang ini, yang dari metode MPKP atau metode FIFO, 100 ditambah 150 jadi sebesar 250 unit, ditambah 24 160, maka hasilnya
Untuk biaya perolehan persediaan akhir sebesar 6.040.000 dan beban pokok penjualan 30.200.000 dikurang 6.040.000, maka beban pokok penjualan dengan metode rata-rata tertimbang sebesar 24.160.000. Dan untuk jawaban yang C, metode biaya perolehan yang menghasilkan jumlah persediaan paling tinggi untuk dicantumkan dalam neraka yaitu metode MPKP, masuk pertama keluar pertama atau FIFO, karena biaya perolehan yang dialokasikan ke persediaan akhir akan mendekati biaya perolehan sekarang, dan juga karena persediaan akhir akan bertanggung jawab dalam penentuan harga jual berdasarkan urutan baru hingga terakhir. Metode beban pokok penjualan tertinggi untuk dicantumkan dalam laporan laba rugi adalah metode rata-rata, karena metode ini menghitung biaya rata-rata perolehan yang baru setiap kali terjadi pembelian dengan membagi biaya perolehan barang tersedia dijual dengan unit yang ada dalam persediaan. Angka rata-rata tersebut kemudian diterapkan pada satu unit yang dijual untuk menentukan beban pokok penjualan dan 2 unit barang yang tersisa untuk menentukan biaya perolehan barang dalam persediaan. Ya, itu saja presentasi tugas formatif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.